Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ampun Salam ikhwanal kiram rahimakumullah. Sesungguhnya takwa adalah satu-satunya jalan untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat. Namun demikian, takwa tidak mungkin dapat dilakukan kecuali dengan ilmu. Maka mempelajari syariat Allah SWT untuk menjalankan ketakwaan kepadanya adalah kewajiban paling utama bagi setiap muslim dalam kehidupan di dunia ini. Karena takwa adalah menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Sementara apa saja perintah dan larangan tersebut, serta bagaimana tata aturan melaksanakannya dengan benar, semua ini tentu tidak mungkin dapat diketahui dengan baik kecuali lewat thalabul ilmi asy-syar'i, yakni menuntut ilmu syariat. Tidak mungkin seseorang dapat memiliki jiwa khasyah, yakni takut sepenuh takzim serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh, yang takut atau khasyah kepada Allah di antara para hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yakni ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Rasulullah SAW bersabda, Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah mengendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memahamkan kepadanya tentang ajaran agama. Hadis muttafaq alaih. Maka tidak mungkin manusia akan mencapai maqam khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mencari dan memiliki ilmu terlebih dahulu. Karena perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat diketahui kecuali melalui ilmu. Dan semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin tinggi pula maqam khasyahnya. Tentunya yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu tentang akhirat, alias ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya yang dinamakan ilmu hakiki, yakni ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala serta hukum agamanya. Ilmu yang pada akhir-akhir ini telah banyak sekali diabaikan oleh umat manusia lantaran sibuk dengan urusan duniawi dan tertipu oleh kebiar gemilaunya dunia ini, sehingga mereka lupa akhirat. Keimanan mereka terhadap kehidupan dan pertanggungjawaban akhirat sangat lemah sekali, bahkan nyaris tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mau mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang zahir, yakni yang luar saja dari kehidupan dunia ini. Namun mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surat Ar-Rum ayat 6-7. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah Subhanahu wa taala benci kepada setiap orang yang mengetahui tentang perkara dunia tetapi bodoh tentang urusan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Tarikh Naisabur. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat ialah terangkatnya ilmu syariat. Karena banyak sekali manusia yang tidak mau mempelajarinya, maka kebanyakan mereka tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya, yang sesungguhnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malah ditinggalkan, dan yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala justru dikerjakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu wa yushrabal khamru wa yadharuz zina. Sungguh di antara tanda-tanda hari kiamat ialah diangkatnya ilmu syariat.
Kebodohan tentang hukum Allah mengakar, minuman keras diminum di mana-mana, dan zina semakin terang-terangan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, "Fa idza dabal ulama istawan nasu fala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar fa inda dzalika yuhlakun." Jika ulama telah pergi, maka manusia akan menjadi sama keburukannya. Mereka tidak lagi memerintahkan kebaikan dan tidak pula mencegah kemungkaran. Ketika itulah mereka akan dibinasakan. Karena itu, Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, "Alaikum bihadal ilmi qabla ayyuqbad wa qabdu ayyurfa." Hendaklah kamu mencari ilmu ini, yakni ilmu syariat, sebelum dicabut. Sedangkan dicabutnya ialah dengan cara diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tentang pengertian ilmu hakiki ini telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah sebagai berikut. Sesungguhnya ilmu hakiki itu hanyalah ilmu yang menjadi jalan seorang hamba untuk mengenal Tuhannya, mengenal hakikat dirinya, dan mengetahui tentang sangat pentingnya dirinya untuk bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala, atau justru akan terhalang darinya. Ilmu inilah yang dapat melahirkan khasyah, yakni jiwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sifat sombong dan perasaan aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, sesungguhnya yang takut atau khasyah kepada Allah di antara para hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yakni ulama. Adapun selain ilmu hakiki tersebut, seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung, ilmu bahasa, ilmu syair, ilmu nahwu, ilmu memutuskan perselisihan, dan ilmu metode debat. Jika manusia fokus terhadap ilmu-ilmu ini, sehingga otaknya penuh dengannya, maka akibatnya hatinya akan penuh dengan sifat sombong dan sifat munafik. Ilmu-ilmu semacam ini seandainya disebut sebagai keterampilan, adalah justru lebih tepat daripada disebut sebagai ilmu. Karena ilmu yang sesungguhnya ialah mengetahui tentang urusan penghambaan diri, masalah ketuhanan, dan tata cara beribadah. Ilmu inilah yang dapat melahirkan sifat tawadhu, yakni rendah hati pada umumnya. Demikian inilah penjelasan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Karena itu, setinggi apapun ilmu yang telah dipelajari oleh seorang manusia tentang urusan dunia ini, dan setinggi apapun gelar akademik yang disandangnya, namun jika ia tidak mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala minimal level fardhu ain, yakni standar wajib bagi setiap individu, maka semua itu hanya akan membawanya menuju celaka. Betapa tidak, harta, tenaga, dan pikiran yang telah ia korbankan untuk meraih ilmu dunia dan gelarnya tersebut akan bernilai sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manakala kewajiban paling utama darinya justru tidak dipelajarinya dan otomatis tidak diamalkannya. Maka pada akhirnya ujung-ujungnya hanyalah satu, yakni harus masuk neraka, karena ia telah abai terhadap kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah mengingatkan, "Asyaddun nasi khasratan yaumal qiyamati rajulun amkanu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu wa rajulun alima ilman fangtafa'a bihi man sami'ahu minhu dunahu." Manusia yang paling berat penyesalannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang memiliki kesempatan untuk mencari ilmu syariat sewaktu dia masih hidup di dunia, tetapi dia tidak mencarinya. Begitu pula orang yang memiliki ilmu, lalu diambil manfaat oleh orang lain yang mendengarkan, yakni belajar darinya, tetapi dia sendiri tidak mendapatkan manfaat ilmu itu karena tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Oleh karena itu, meskipun seseorang telah menyandang gelar intelektual setingkat profesor doktor sekalipun, atau telah berhasil menumpuk kekayaan yang menggunung, namun jika ia tidak mengerti tentang tata cara bersuci yang menjadi syarat sah sholat,
tidak mengerti tentang najis dan cara mensucikannya, cara berwudu yang benar, cara sholat yang benar, tentang birrul walidain, tentang penyakit hati dan maksiat indera, tentang bagaimana amal dapat diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai halal dan haram dalam makanan, minuman, dan muamalat, maka sangat percuma sekali seluruh gelar dan kekayaan duniawi yang telah diburunya dengan berbagai jerih payah dan pengorbanan tersebut. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, semua itu tidak akan bernilai apa-apa sama sekali, menjadi sia-sia dan berujung celaka. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan di dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh balasan di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madkhura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang, yakni duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Quran Surat Al-Isra ayat 18. Begitulah akhiran yang sangat tragis bagi setiap manusia yang mengejar ilmu duniawi, gelar duniawi, dan kesenangan duniawi. Namun ia melupakan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada Tuhan yang telah menciptakannya, serta yang memberinya anugerah kehidupan dan kesempatan untuk berbuat ketakwaan di dunia ini. Di dunia saja hidupnya akan tampak tidak berkah, meskipun bergelimang dengan berbagai kenikmatan. Apalagi kelak di akhirat, siksa neraka sudah pasti akan menantinya. Demikianlah pembahasan dalam video kali ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.